Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rizka Putri akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Komunikasi Bisnis Lintas Budaya, yang beranggotakan Suci Rizka Putri, Yudi Hendra, Muhammad Pedli, Imigarsi Halawa, Rifki Fadil, dan Andika Rahman. Komunikasi diperlukan untuk mengenal budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Dengan berkomunikasi, seseorang dapat memahami perbedaan antar budaya yang satu dengan yang lainnya. Komunikasi dan budaya mempunyai hubungan timbal balik. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan komunikasi pun selalu menentukan budaya. Komunikasi antar budaya terjadi jika bagian yang terlibat dalam kegiatan komunikasi membawa latar belakang budaya pengalaman yang berbeda dan mencerminkan nilai yang dianut oleh kelompoknya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang sering digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Bagi para pelaku bisnis, pemahaman yang baik terhadap budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara menjadi sangat penting, artinya bagi pencapaian tujuan organisasi bisnis. Pengertian lintas budaya dalam hal ini bukanlah semata-mata budaya asing, tetapi juga budaya yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah dalam wilayah suatu negara. Perbedaan budaya. Budaya merupakan simbol, keyakinan, sikap, nilai, harapan, dan norma tingkah laku yang dimiliki bersama. Budaya juga dapat diartikan sebagai konvensi atau kebiasaan, sikap, dan perilaku bersama atau sekelompok orang. Semua anggota suatu budaya memiliki asumsi serupa mengenai bagaimana seharusnya berpikir, bertingkah laku, dan berkomunikasi. Budaya dimiliki oleh seluruh manusia, hanya saja terdapat persamaan dan perbedaan dalam aspek-aspek tertentu. Setiap manusia menganut budayanya sendiri-sendiri. Budaya mempengaruhi sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan perlakuan setelah meninggal dunia pun dipengaruhi oleh budaya. Pentingnya komunikasi antar budaya dalam bisnis terdiri dari beberapa macam langkah. 1. Menyatukan perbedaan budaya pada setiap perusahaan. 2. Meningkatkan komunikasi lintas budaya. 3. Meningkatkan kerjasamanya dalam tim sebagai proses negosiasi. 5. Menjalin keharmonisan antar perusahaan. 6. Membuka peluang kerjasama dengan perusahaan asing. 7. Untuk mengambil keputusan. 8. Mengetahui karakter seseorang. 9. Mencegah etnosentrisme, kinerja kerja perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan kawan sebelumnya. Kesulitan memahami komunikasi antar budaya. Yang pertama, nilai-nilai sosial di negara yang angka penganggurannya tinggi menciptakan pekerjaan lebih penting dibandingkan dengan bekerja secara efisien, atau nilai sosial mempengaruhi tindakan seseorang. Yang kedua, peran dan status di banyak negara, wanita belum memainkan peran yang menonjol dalam bisnis. Apabila ada eksekutif wanita yang berkunjung ke negara tersebut, bisa jadi itu disepelekan atau dianggap tidak serius. Yang ketiga, sistem pengambilan keputusan di Amerika Serikat dan Kanada sangat berbeda, sehingga pelaku bisnis berusaha mencapai keputusan secepat dan seefisien mungkin. Selanjutnya, konsep perbedaan waktu. Konsep mengenai waktu dapat menimbulkan salah pengertian bagi eksekutif Amerika Serikat dan Jerman, walau jadi penentu rencana kerja agar bisa efisien dan fokus pada suatu kegiatan pada periode tertentu. Selanjutnya, konsep ruang pribadi. Ruang memiliki arti yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Orang Kanada dan Amerika Serikat biasanya berdiri terpisah sekitar 5 kaki ketika berbicara mengenai bisnis. Selanjutnya, konteks budaya. Salah satu cara yang digunakan seseorang untuk memberikan arti pada sebuah pesan adalah menuruti konteks budayanya.
Konteks budaya merupakan petunjuk fisik dan pemahaman implisit yang menyertai makna di antara mereka yang berkomunikasi. Selanjutnya, bahasa tubuh. Bahasa tubuh bisa dipergunakan untuk membantu menjelaskan pesan yang membingungkan. Namun, bahasa tubuh juga bisa menjadi penyebab adanya salah pengertian antar budaya. Orang-orang dari budaya berbagai kadang-kadang salah membaca tanda yang dikirimkan oleh bahasa tubuh. Selanjutnya, perilaku sosial. Sesuatu yang dianggap sopan suatu budaya mungkin dianggap kasar oleh budaya lain. Aturan mengenai tingkah laku sopan bervariasi antara satu negara dengan negara yang lain. Selanjutnya, perilaku etis di beberapa negara. Perusahaan sering memberi bayaran ekstra kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan kontrak pemerintah. Hal itu sudah menjadi kebiasaan yang rutin dan tidak dianggap ilegal. Namun di Amerika Serikat, hal ini dianggap sebagai suap dan tidak etis. Perbedaan itu sangat penting bagi perusahaan yang terlibat di perselisihan legal di negara lain. Kemudian budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah cara perusahaan melakukan sesuatu. Budaya membentuk perasaan yang mengenai perusahaan dan pekerjaan yang dilakukan. Cara menginterpretasikan dan mengartikan tindakan yang dilakukan orang lain. Harapan yang menyangkut perubahan dalam bisnis dan bagaimana cara pandang terhadap perubahan tersebut. Lebih dari separuh kemitraan perusahaan gagal karena adanya benturan budaya perusahaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat komunikasi antara budaya. Perbedaan budaya dapat dilihat dari nilai sosial, peran, dan status. Kebiasaan pengambilan keputusan, sikap terhadap waktu, penggunaan ruang atau jarak. Bahasa tubuh hukum, perilaku etika perbedaan budaya perusahaan. Hal itu perlu dibutuhkan hakikat yang sangat kuat. Saling menghormati serta toleransi budaya menjadi kunci terbentuknya suatu hubungan bisnis yang sangat baik bagi kedua belah pihak untuk menjalin hubungan. Hakikat komunikasi lintas budaya terdiri dari kultur, gaya hidup khusus yang terdiri dari nilai kepercayaan dan gaya komunikasi suatu kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Enkulturasi, transmis, pengiriman pesan, kultur dengan belajar. Akulrasis, percampuran dua budaya yang berbeda. Bentuk-bentuk komunikasi antara budaya adalah meliputi bentuk-bentuk komunikasi lain, yaitu komunikasi antara kelompok agama yang berbeda. Kedua, komunikasi antara yang berbeda. Ketiga, komunikasi antara suatu subkultur dan kultur yang dominan. Yang keempat, komunikasi antara jenis kelamin yang berbeda. Yang keenam, komunikasi antara budaya. Yang ketujuh, komunikasi antara ras. Yang kedelapan, komunikasi antara etika. Yang kesembilan, komunikasi antara bahasa. Hambatan komunikasi lintas budaya. Fisik. Hambatan komunikasi semacam ini berasal dari hambatan waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan media fisik. Yang kedua, budaya. Hambatan ini berasal dari etika yang berbeda, agama, dan juga perbedaan sosial yang ada antara budaya satu dengan yang lain. Yang ketiga, persepsi. Jenis hambatan ini muncul dikarenakan setiap orang yang memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai suatu hal, sehingga untuk mengartikan sesuatu, setiap budaya akan Motivasi adalah apakah pendengar yang menerima pesan ingin menerima pesan tersebut atau malas dan tidak punya motivasi sehingga menjadi hambatan komunikasi. Pengalaman atau eksperiental adalah jenis hambatan yang terjadi karena setiap individu tidak memiliki pengalaman hidup yang sama, sehingga setiap individu mempunyai persepsi dan juga konsep yang berbeda-beda dalam melihat sesuatu. Emosi adalah hal ini berkaitan dengan emosi atau perasaan pribadi dari pendengar
Apabila emosi pendengar sedang buruk, maka hambatan komunikasi yang terjadi akan semakin besar dan sulit untuk dilalui. Bahasa atau linguistik. Hambatan komunikasi yang berikut ini terjadi apabila pengirim pesan dan penerima pesan atau receiver menggunakan bahasa yang berbeda atau penggunaan kata-kata yang tidak dimengerti oleh penerima pesan. Nonverbal. Hambatan nonverbal adalah hambatan komunikasi yang tidak berbentuk kata-kata tetapi dapat menjadi hambatan komunikasi. Kompetisi. Hambatan semacam ini muncul apabila menerima pesan sedang melakukan kegiatan lain sambil mendengarkan. Dengan adanya lintas budaya akan memudahkan perusahaan untuk memperluas jaringan kerja dan usahanya karena adanya kesenjangan antara budaya tiap daerah dan negara, maka diperlukan adanya komunikasi untuk menghubungkan kepentingan masing-masing. Seperti yang kita ketahui, budaya di satu negara tidaklah sama dengan negara yang lain, dan sebagai perilaku bisnis yang ingin mengembangkan perusahaannya perlu memperluas ruang lingkup bisnis kita. Tidak hanya berfokus di suatu negara, tetapi juga perlu dikembangkan ke negara lain. Untuk itu, kita perlu mempelajari bagaimana hubungan dan berinteraksi dengan pelaku bisnis yang memiliki bahasa, tradisi, dan juga norma-norma yang berbeda. Oleh karena itu, di sini kita perlu belajar mengenal bagaimana cara berkomunikasi antar budaya yang berbeda, tidak hanya dengan satu bangsa, melainkan lintas bangsa, kebudayaan dari luar negara Indonesia. Dalam makalah ini akan dibahas komunikasi dan lintas budaya.